Pak. Kalau sudah Bapak tidak tahu, ini dapat ilmiah, bukan mempromosikan. Ini kan saya bilang tadi, Yohanes 3 ayat 5, ayatnya ada. Nggak usah ngomong ya. Saya keluar. Nggak usah. Kamu nggak, jemaat nggak boleh ngomong tadi. Kenapa nggak? Nggak usah. Pulang. Sama juga dengan Anda naruh lidah di kabel KRL, angus ketiga. Makanya waktu bangsa Israel pada waktu Tuhan turun di Gunung Sinai, gua ngomong ke Musa, jangan sampai mereka melihat-lihat Tuhan. Taruh batas di sekeliling gunung itu. Siapa yang melewati batas itu harus dilempari dengan sampai mati. Instruksi Pak. Kalau sudah Bapak tidak tahu, ini dapat ilmiah, bukan mempromosikan. Ini kan saya bilang tadi, Yohanes 3 ayat 5, ayatnya ada. Nggak usah ngomong ya. Saya keluar. Nggak usah. Kamu nggak, jemaat nggak boleh ngomong tadi. Kenapa nggak? Nggak usah. Pulang. Apa kayak begini? Kayak kambing. Apa kayak begini? Kayak kambing. Apa kayak begini? Kayak kambing. Pak, kita di sini saling masih Pak. Udah, sabar. Bu, mencari Allah itu nggak gampang. Jadi kalau udah. Udah. Mencari Tuhan itu tidak mudah. Jadi kalau ada terjadi hal seperti ini kita harus ngomong. Nggak berani. Kristus mengasihi Bapak Ibu, Momoko dan saya semua. Kristus mengasihi sampai dia bilang begini, Matius 7:21, kalau engkau mau masuk surga, kalau engkau tidak mau masuk neraka, jangan panggil aku Tuhan. Matius 7:21, kalau engkau mau masuk surga, kalau engkau tidak mau masuk neraka, jangan panggil aku Tuhan. Itu dia sayang sama kita, sama kayak mami yang sama diambil Bapak. Sekali lagi tema ini tidak bisa diajak lari, bos. Ya, temanya saja. Temanya adalah bagaimana Jesus di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW di dalam Injil, itu aja. Jadi kalau masalah yang tadi kita bahas itu nanti lari jauh sekali. Ya, lari jauh sekali. Debat ini diadakan untuk saling menghargai dan saling mengasihi. Perbedaan memang dilayakkan oleh Bapa di sorga agar kita berbeda punya warna, gitu. Pada dasarnya semua perbedaan ini asalnya satu, selama Islam, keselamatan yang sejati, Evangelion, kabar baik tentang keselamatan, Injil. Dan maaf dari jawaban serta sanggahan dari Bung yang terhormat dan juga Om Pendeta, sepertinya ini maaf ya, kurang menguasai Injil sendiri gitu, Mas. Maaf, enggak, bukan untuk ya, saya nggak mau bicara begini kalau tidak dimulai dari tadi. Saya sejak awal saya bilang bahwa debat ini adalah untuk menunjukkan kasih yang sejati, kasih dan kerendahan hati yang sejati, yang Kristus tunjukkan buat orang-orang. Saya tidak dapat dari bos hari ini, betul. Hari ini bos bilang bahwa dia menunjukkan dirinya Tuhan. Ketika bos baca Wahyu itu, Yohanes yang tulis di Pulau Patmos itu tentang vision, tentang hari akhir. Dan di situ tidak pernah diceritakan bahwa yang nampak seperti seorang pemuda itu bersinar-sinar itu Kristus Yesus. Allah tidak pernah main riddle, Allah tidak pernah main teka-teki. Dari sejak pertama kejadian 1 sampai Wahyu, Allah tidak pernah main teka-teki. Kalau dia mau bilang A, kalau dia bilang suruh sunat 17, kejadian 17 ayat 13 sunat, potong kulit katan. Nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada. Kristus pun kalau kasih riddle, kasih perumpamaan, dia jelaskan di akhirnya, bos. Jadi tidak ada itu. Berarti Yesus pelin-pelan. So, tidak ada salah penafsiran, tidak ada. Bos, gini, dengarkan dulu. Saya dengarkan bos tadi. Saya tidak pernah potong. Bos, maaf, Matius 7:21 ditulis dengan jelas, dengan bahasa yang jelas, karena dia tahu si pendengar belum tentu ahli teologi semua. Si pendengar itu adalah rakyat jelata yang dikasih, seperti Bung bilang.
ajaran, bukan dia Allah Bapaknya, bukan. Ini masih waktu saya, bos. Sebentar, jangan ambil dulu, tenang dulu, bos. Bapak Ibu, saya tidak pernah bawa Bible, tapi biasanya saya bawa Bible. Saya tidak berani bawa Quran karena itu terlalu suci buat saya. Terlalu suci buat saya. Saya baca Al-Baqarah berulang-ulang dan saya tidak mau hatam cepat-cepat karena saya harus tahu dulu apa artinya. Karena itu adalah syifa, karena itu adalah obat. Obat jangan dimakan terlalu banyak, nanti jadi racun. Tapi harus hati-hati sesuai dengan dosisnya. Bapak Ibu, begitu juga Matius 7:21. Di situ ditulis dengan jelas sekali bahasa yang gamblang. Yesus sendiri keluar dari mulutnya, Jesus Christ yang sangat aku hargai dan aku kasihi sampai detik ini. Dia bilang begini. Mau dengar? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Adonai, Adonai, bukan Kyrios, bukan Kyrie dalam bahasa Yunani, tapi Adonai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melaksanakan pekerjaan Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Disunat, wudhu, puasa, ruku, sujud, sholat tengah malam seperti Yesus di Getsemani, tahajud 6 rakaat. Oh, itu semua sudah nyata dan gamblang. Tidak usah pakai perumpamaan, tidak usah pakai kita tilik dari yang tersurat terus capek. Yesus tidak mau capek. 3 tahun dia di sini kasihan. Jangan fitnah dia jadi Tuhan. Dia garis besarnya begini, Matius 7:21 itu cuma begini doang. Bapak Ibu, maaf, bukan saya memotong, tidak. Saya belajar teologi sampai lulus. Walaupun hitam, saya S2 teologi liturgi. Bos, udahlah, kita nggak usah debat, nggak usah. Saya mami, saya sayang semua saudaraku, saudara om tante. Saya mau bilang ini, sebentar, sedikit ya, 1 menit saja, 1 menit, nanti diambil sama abang itu. Sebentar, 1 menit. Arti dari Matius 7:21. Arti dari Matius 7:21. Saya mau tanya dulu, kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Gampang aja. Yesus bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Artinya apa? Kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Kalau lu panggil buat Tuhan, lu masuk neraka. Udahlah, kita udah semua udah tahu. Jesus is Master. So follow him dengan kerendahan hatinya, dengan segala sukacitanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, bukan di bawah, bukan di atas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hablum minallah, hablum minannas. Yesus itu kan membuat mujizat, dia menyembuhkan orang buta, mengusir setan segala macam. Itu atas seizin Allah. Betul Pak Insan. Itu memang atas izin Allah, tapi itu masih ada sambungannya. Ya ampun, itu masih ada sambungannya. Yohanes 14 ayat 26, Yesus berkata, Roh Kudus diutus oleh Bapa, bukan hanya Bapa Pak Insan, dalam namaku. Jadi ada 2 pribadi yang mengesahkan mujizat-mujizat itu. Diutus oleh Bapa, kan Roh Kudus yang membuat mujizat-mujizat, betul nggak? Roh Allah melakukan mujizat-mujizat, dan Roh Kudus sama Roh Allah kan sama. Roh Tuhan, baca di Markus, Lukas, Yohanes, Roh Tuhan turun seperti burung merpati. Di Lukas, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Di Yohanes, Roh Allah turun seperti burung merpati. Jadi Roh Yesus membuat mujizat atas seizin Allah, sambungannya masih ada. Itulah yang tidak dikuasai oleh Pak Insan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di hari penghakiman, maka terjadilah seperti yang dikatakan 1 menit, yang dikatakan Bapak ini. Dia memisahkan antara domba dan kambing. Yang tidak penuh Roh Kudus, yang tidak dimeterkan oleh anak domba, dan yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus berkata ke orang sebelah kirinya, dia memisahkan antara domba dan kambing. Yang tidak penuh Roh Kudus, yang tidak dimeterkan oleh anak domba, dan yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus berkata ke orang sebelah kirinya, "Ayah dari hadapanku." Itu yang dikatakan oleh Yesus di Matius 5. Demikian. Oke, terima kasih. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku yang di surga. Gitu kan?
itu teks aslinya bunyi begitu, nggak pas titik komanya yang saya baca tadi, itu nggak saya tambah, nggak. Jadi yang selamat kata Yesus bukan orang yang berseru dia Yesus atau manggil Yesus, tapi orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Allah. Ya, jadi kamu selamat, lakukan apa yang Allah perintahkan, itu baru selamat. Bagaimana mau selamat kalau perintah Allah tidak dilakukan? Contoh, babi haram, Allah haramkan, ya kami haramkan, mereka malah makan. Yesus sunat, kami sunat, mereka malah yang nggak sunat, ya kan? Jadi apa yang Allah perintahkan di kitab mereka justru orang Islam yang amalkan. Berarti kalau itu kami yang selamat dong, ya kan? Karena yang selamat itu orang yang melakukan menurut kehendak Bapa. Karena di Injil Yakobus juga, di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14-17, ya, apa gunanya kamu disebut beriman kalau tidak mempunyai perbuatan? Orang yang beriman tanpa tidak ada perbuatan sia-sia, ya kan? Imannya itu sia-sia. Jadi iman tanpa perbuatan, iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Kita beriman kepada Yesus, lakukan apa yang Yesus lakukan, lakukan yang Allah perintahkan. Nah itu baru selamat. Buat apa kita ngaku-ngaku pengikut Yesus sementara kita tidak melakukan apa yang beliau perintahkan? Tentang Trinitas kita lihat ini, ya kita lihat, ya ketika pernah diseminarkan di Semarang, dihadiri oleh 3 pendeta, ya guru besar, dan satunya itu juga dari LAI, Lembaga Alkitab, satu Romo. Mereka tanya kepada pembicara, siapa Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? 3 dari 4 narasumber sepakat, Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa dan Yesus itu utusan Allah yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju Allah. Titik sampai coba. Jadi Yesus itu bukan Allah sejati, tapi dia jalan menuju. Jadi rumusan Konsili Nicaea 325 Masehi yang mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah, saat ini sudah banyak para teolog tegas mengatakan bahwa dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali atau dirombak, bahkan ditinggalkan sama sekali. Nah makanya ya saya berharap ya bapak-bapak kita ini sebelah kiri ini coba tinjau kembali apa betul rumusan Trinitas, karena tidak masuk akal. Tuhan itu punya 3 oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Dalam pandangan Islam, Allah berfirman, laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu tsalasa. Kafirlah orang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3 Trinitas. Kafir, dan tempatnya di mana? Di neraka. Makanya kalau mau selamat, ya saya berharap ya kembali kepada ajaran Islam. Insya Allah selamat sampai akhirat.